semuanya, hari ini kita akan mempelajari analisis regresi dan varians. Ada beberapa cakupan materi dalam perkuliahan hari ini, yaitu pertama definisi regresi linear sederhana, yang kedua model regresi linear sederhana, yang ketiga asumsi pada regresi linear sederhana, yang keempat metode kuadrat terkecil, yang kelima koefisien korelasi, yang keenam tabel ANAVA, yang ketujuh pemeriksaan sisa, dan yang terakhir adalah contoh kasus. Langsung saja, saya Sinarta Pintauli akan menjelaskan materi pertama, yaitu definisi regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah suatu metode yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pada analisis regresi suatu variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independen variabel. Sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terkait atau terikat, atau bisa juga dependen variabel. Jika persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dengan satu variabel terkait, maka disebut dengan persamaan regresi linear sederhana. Pada regresi linear sederhana, kita dapat mengetahui berapa besar perubahan dari variabel bebas yang dapat mempengaruhi suatu variabel terkait. Rumus regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A ditambah BX dengan keterangan Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen, A adalah konstanta, dan B adalah koefisien regresi. Materi selanjutnya yaitu model regresi linear sederhana. Model probabilistik untuk regresi linear sederhana adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah epsilon, di mana X adalah variabel independen dan Y adalah variabel dependen. Beta 0 dan beta 1 adalah parameter yang nilainya tidak diketahui, yang dinamakan ialah koefisien regresi. Sedangkan epsilon adalah kekeliruan atau random error. Di sini, variabel independen X diasumsikan bukan variabel acak. Dapat diobservasi atau diukur dengan kekeliruan yang dapat diabaikan. Dan variasi dalam X dianggap dapat diabaikan dibanding dengan range dari X. Sebagai konsekuensi dari adanya suku galat acak epsilon, maka variabel dependen Y juga merupakan variabel acak. Materi selanjutnya ialah asumsi pada regresi linear sederhana. Beberapa asumsi model regresi linear yaitu yang pertama, model adekuat. Asumsi ini menyatakan bahwa model yang diajukan peneliti harus adekuat untuk memprediksi respon. Asumsi ini dinilai dengan uji Godness of Fit, yaitu uji F, dengan hipotesis H0 menyatakan beta 1 sama dengan 0 untuk seluruh I, versus H1 yang menyatakan H0 tidak benar. Hasil uji F ini ditampilkan pada perintah regres tata. Yang kedua, asumsi linearitas. Asumsi linearitas menyatakan bahwa hubungan antara X dan Y linear. Secara kasar, linearitas hubungan ini dapat dinilai dari diagram tebar X sampai Y, sedangkan penilaian secara lebih eksak adalah dengan uji lack of fit dengan H0 yang menyatakan tidak ada lack of fit versus H1 yang menyatakan adanya lack of fit. Yang ketiga, asumsi independensi dan non-autokorelasi. Asumsi independensi dan non-autokorelasi menyatakan bahwa suku galat saling independen dan tidak saling korelasi. Untuk data studi cross-seksional, asumsi ini dianggap telah terpenuhi jika data diperoleh melalui sampling acak. Walaupun independensi dapat lebih jelas terlihat di grafik galat respon. Asumsi keempat ialah asumsi normalitas. Asumsi normalitas menyatakan bahwa suku galat berdistribusi normal dengan rata-rata 0. Asumsi ini dapat diperiksa dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov atau uji Spiro-Wilk untuk menguji hipotesis H0 yang menyatakan suku galat berdistribusi normal versus H1 yang menyatakan suku galat tidak berdistribusi normal. Yang kelima,
Asumsi homoskedastisitas. Asumsi homoskedastisitas ini menyatakan bahwa suku Galat memiliki variansi konstan. Asumsi ini dapat diperiksa dengan uji Branch-Pagats dan uji White. Keduanya menguji H0 yang menyatakan homoskedastisitas versus H1 yang menyatakan heteroskedastisitas. Uji Brown-Pagan ditujukan untuk menguji linear heteroskedasticity, sedangkan uji White menggunakan H1 menyatakan unrestricted heteroskedasticity. Untuk uji Hourglass heteroskedasticity. Dalam aplikasinya terdapat beberapa asumsi yang harus terpenuhi untuk melakukan analisis regresi sederhana. Beberapa asumsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Y merupakan random variable. Yang kedua, X bersifat fixed atau non-stochastic yang merupakan bukan random variable. Yang ketiga, E epsilon I sama dengan 0. Yang keempat, E epsilon I dikali epsilon I sama dengan E epsilon I kuadrat yang sama dengan tau pangkat 2 untuk I sama dengan J. Yang kelima, E epsilon I dikali epsilon I sama dengan 0 untuk I tidak sama dengan J. Yang keenam, epsilon I merupakan random variable yang terdistribusi secara bebas dan identik mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian tau pangkat 2. Materi selanjutnya yaitu metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil atau disingkat dengan MKT atau Ordinary Least Squared atau OLS merupakan salah satu metode yang sering digunakan untuk mendapatkan nilai-nilai penduga parameter model regresi. Namun demikian, metode ini juga memiliki kelemahan, di mana penduga yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh adanya data berpola menyimpang dari pola umum. Data yang disebut pencicilan atau Euler. Metode least square adalah metode yang meminimumkan jumlah kuadrat error sehingga lahirlah persamaan berikut ini. Dengan metode kuadrat terkecil, diperoleh nilai dugaan dari B0 dan B1 dengan meminimumkan jumlah kuadrat sisaan atau JKS sehingga diperolehlah dua persamaan dari B1 dan B0. Metode ini diperkenalkan oleh Gauss-Jordan yang mana persamaannya ialah E sama dengan Y topi dikurang Y. Dalam regresi linear sederhana, hubungan variabel tersebut dapat dituliskan dalam bentuk model persamaan linear Y topi sama dengan A ditambah BX. Sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mencari nilai A, yaitu dengan turunan sigma E kuadrat dibagi turunan A atau turunan E terhadap A. Dapat kita lihat hasil dari turunan E kuadrat terhadap A sehingga diperoleh A sama dengan Y topi dikurang B dikali X topi. Kemudian mencari nilai B yaitu sigma Y sama dengan A ditambah B dikali sigma X atau sama-sama dikalikan sigma X. Dapat kita lihat hasil kalinya dalam PPT sehingga diperoleh B sama dengan N dikali sigma X kali Y kurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat. Selanjutnya koefisien korelasi. Koefisien korelasi yang disimbolkan dengan R atau P adalah ukuran korelasi linear atau suatu hubungan baik dalam hal besar maupun arah antara dua variabel. Koefisien korelasi memiliki nilai antara negatif 1 hingga positif 1 dengan tanda plus dan minus yang menandakan korelasi positif dan negatif. Jika koefisien korelasi bernilai tepat negatif 1, hubungan antara kedua variabel tersebut merupakan negatif sempurna. Sementara itu, jika koefisien korelasi bernilai tepat positif 1,
hubungan di antara kedua variabel merupakan positif sempurna. Jika tidak, kedua variabel mungkin memiliki korelasi positif, negatif, atau bahkan tidak berkorelasi sama sekali. Menghitung koefisien korelasi secara manual, yaitu pertama-tama susun data-data. Sebelum memulai menghitung koefisien korelasi, pertama-tama amati terlebih dahulu pasangan data. Kemudian tuliskan data dalam tabel, mungkin akan membantu, baik itu secara vertikal maupun horizontal. Tandai tiap-tiap kolom atau baris dalam tabel dengan X dan Y. Sebagai contoh, anggaplah kita memiliki 4 pasang data X dan Y, sehingga tabel akan tampak seperti dalam PPT. Kemudian kita hitung nilai rata-rata atau mean dari X. Untuk menghitung nilai rata-rata, kita harus menjumlahkan seluruh nilai X, kemudian membaginya dengan jumlah data. Dalam contoh, pada PPT sebelumnya, kita memiliki 4 nilai X. Jadi, untuk menghitung rata-ratanya, jumlahkan semua nilai X, kemudian bagi dengan 4. Maka perhitungannya akan tampak seperti berikut yang ada pada PPT, yaitu mu X sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 5 dibagi 4, sehingga menghasilkan 12 dibagi 4, sehingga mu X sama dengan 3. Kemudian mencari nilai rata-rata dari Y. Untuk menemukan rata-rata Y, gunakan cara yang sama. Jumlahkan seluruh nilai Y, kemudian bagi dengan jumlah datanya. Seperti pada contoh sebelumnya, kita memiliki 4 nilai Y. Jadi jumlahkan seluruh nilai, kemudian bagi dengan 4. Sehingga perhitungannya dapat kita lihat, yaitu mu Y sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 dibagi 4. Sehingga 16 dibagi 4 menghasilkan mu Y sama dengan 4. Kemudian yang keempat, menentukan nilai simpangan baku X. Setelah mendapatkan nilai rata-rata, kita bisa menghitung simpangan baku atau standard deviation untuk mendapatkan nilai-nilai, yaitu menggunakan rumus tau X sama dengan akar dari 1 dibagi N kurang 1 dikali sigma dalam kurung X dikurang mu X kuadrat. Hitungan simpangan baku dari sampel data seharusnya akan tampak seperti berikut, yaitu tau X sama dengan, kita masukkan datanya, yaitu tau X sama dengan akar dari 1 dibagi 4 dikurang 1 dikali dalam kurung 1 kurang 3 kuadrat ditambah dalam kurung 2 kurang 3 kuadrat ditambah dalam kurung 4 kurang 3 kuadrat ditambah dalam kurung 5 kurang 3 kuadrat tutup kurung, sehingga menghasilkan tau X sama dengan akar dari 1/3 dikali 4 tambah 1 tambah 1 tambah 4, sehingga tau X akar sama dengan akar dari 1/3 dikali 10. Tau X sama dengan akar dari 10 dibagi 3, sehingga tau X sama dengan 1,83. Kemudian hitung nilai simpangan baku Y. Gunakan perhitungan yang sama untuk mencari simpangan baku Y. Gunakan rumus yang sama pada data Y. Perhitungan simpangan baku dari sampel harusnya akan tampak seperti berikut, yaitu tau Y sama dengan akar dari 1 dibagi 4 kurang 1 dikali dalam kurung 1 kurang 4 kuadrat ditambah dalam kurung 3 kurang 4 kuadrat ditambah dalam kurung 5 kurang 4 kuadrat ditambah dalam kurung 7 kurang 4 kuadrat tutup kurung, sehingga menghasilkan tau Y sama dengan akar dari 1/3 dikali 9 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 9, sehingga tau Y sama dengan akar dari 1/3 dikali 20, sehingga tau Y sama dengan akar dari 20 dibagi 3. Hasil keseluruhan dari tau Y sama dengan 2,58. Yang keenam yaitu telaah rumus dasar untuk mencari koefisien korelasi. Rumus perhitungan koefisien korelasi menggunakan nilai rata-rata, simpangan baku, dan jumlah pasangan data atau yang disimbolkan dengan N. Koefisien korelasi itu sendiri disimbolkan dengan huruf R kecil atau huruf Yunani rho kecil atau P atau rho.
Sehingga kita menggunakan rumus koefisien korelasi Pearson sebagai berikut, yaitu P dalam kurung 1 dibagi N kurang 1 dikali sigma dalam kurung X dikurang mu X dibagi tau X kali dalam kurung Y kurang mu Y dibagi tau Y. Mungkin ada perbedaan kecil dalam rumus ini, baik dalam buku ataupun artikel lainnya. Misalnya, sebagian orang mungkin menggunakan notasi Yunani kuno dengan rho dan sigma, sementara lainnya menggunakan R dan S. Meskipun tampak berbeda, secara matematis rumus tersebut sama dengan rumus koefisien korelasi Pearson. Kemudian kita hitung koefisien korelasi. Sekarang setelah kita mendapatkan nilai rata-rata dan simpangan baku untuk setiap variabel, kita bisa menggunakan untuk menghitung koefisien korelasi. Kita ingat bahwa N mewakili jumlah data, sementara itu data lainnya telah dihitung dalam langkah sebelumnya. Kemudian kita masukkan data ke dalam rumus koefisien korelasi dan kita lakukan perhitungan sebagai berikut. Kita masukkan rumusnya, kemudian kita masukkan datanya, sehingga kita hasilkan rho sama dengan 0,988. Kemudian yang ke-8 yaitu pahami makna hasilnya. Sampel data di atas memiliki koefisien korelasi sebesar 0,988. Nilai ini menyatakan dua hal mengenai data. Perhatikan tanda dan besarnya nilai tersebut. Koefisien korelasi di atas bernilai positif, jadi bisa dikatakan bahwa data X dan Y berkorelasi secara positif. Ini berarti peningkatan nilai X akan diikuti dengan peningkatan nilai Y. Koefisien korelasi di atas bernilai mendekati positif 1, berarti data X dan Y memiliki hubungan yang sangat erat. Tabel ANAVA. Keluaran hasil analisis regresi dengan stata akan menampilkan dua tabel, yaitu tabel analisis variansi dengan hasil pelengkapnya dan tabel koefisien regresi dari model Y1 sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI ditambah EI. Diperoleh estimasi model Y1 sama dengan B0 ditambah B1 XI ditambah EI. Sehingga variabel Y1 sama dengan variabel B0 ditambah B1 XI ditambah EI dan variabel Y1 sama dengan variabel B0 ditambah variabel B1 XI dan variabel EI. B0 adalah konstanta sehingga variabel B0 sama dengan 0 dan variabel Y1 sama dengan variabel B1 XI ditambah variabel EI. Pada tabel analisis variansi atau tabel ANOVA, variansi variabel dependen dideterminasi oleh jumlah kuadrat total atau JKT. Penguraiannya dirinci pada tabel analisis variansi atau tabel ANOVA menjadi yang pertama jumlah kuadrat regresi atau JKR sebagai estimator untuk variabel BXI, menyatakan komponen variansi yang berkaitan dengan atau dijelaskan oleh model regresi, beserta yang kedua jumlah kuadrat galet atau jumlah kuadrat residual atau JKG sebagai estimator untuk variabel EI, menyatakan komponen variansi sisanya yang tidak dijelaskan oleh model. Yang ketiga, jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebasnya menghasilkan rata kuadrat masing-masing, yaitu rata kuadrat regresi dan rata kuadrat. Bentuk umum tabel analisis variansi ini adalah sumber variansinya model jumlah kuadrat DB rata, di mana model jumlah kuadratnya JKR, DB-nya K, rata kuadratnya RKR. Galat jumlah kuadratnya JKG, DB-nya N kurang K dikurang 1, rata kuadratnya RKG, dan JKT sama N dikurang 1. Di mana JKR sama dengan jumlah kuadrat reaksi, JKG jumlah kuadrat galat atau jumlah kuadrat residual, JKT jumlah kuadrat total, DB derajat bebas. Di mana JKT sama dengan JKR ditambah JKG, DB JKR sama dengan K, DB JKG sama dengan M dikurang K dikurang 1. DB JKT sama dengan DB JKR ditambah DB JKG sama dengan N kurang 1.
RKR yaitu rata kuadrat regresi, di mana RKR sama dengan JKR per K. RKG Renata kuadrat Galat, di mana RKG sama dengan JKG per N dikurang K dikurang 1. N sama dengan ukuran sampel, K sama dengan jumlah variabel independen. Sebagai pelengkap tabel analisis variansi, diperoleh pula hasil dan nilai estimasinya. Yang pertama, uji F, yaitu uji statistik untuk kedekatan model yang diajukan peneliti beserta nilai P-nya. Uji V menguji hipotesis H0 model tak adekuat vs H1. Model adekuatnya statistik penguji adalah yang berdistribusi F dengan derajat bebas pembilang atau numerator sama dengan K, dan derajat bebas penyebut atau denominator sama dengan N dikurang K dikurang 1. N menyatakan ukuran sampel, K menyatakan jumlah variabel independen. Perhatikan bahwa model yang adekuat belum tentu merupakan model yang terbaik. Yang kedua, koefisien determinasi atau R kuadrat atau R squared, yaitu proporsi variansi yang dijelaskan oleh model estimasinya adalah dan estimasi penyesuaiannya ADC R kuadrat sama dengan adjusted R kuadrat masing-masing, yaitu R kuadrat sama dengan JKR per JKT sama dengan JKT dikurang JKG per JKT. Sebagian ahli menganggap nilai R kuadrat sebagai estimasi yang bias terhadap proporsi variansi yang dijelaskan oleh model, sehingga diperlukan penyesuaian menjadi adjusted R squared. Yang ketiga, root MSE, yaitu akar RKG. Root MSE sama dengan akar dari RKG sama dengan akar dari JKG per N dikurang K dikurang 1. Nilai ini akan digunakan pada sejumlah uji statistik pasca fitting model regresi. Selanjutnya, pemeriksaan sisa. Yang pertama, sisa bukan berarti sampel yang tidak berguna. Sisa kaya akan informasi dan karena itu merupakan bagian amat penting dalam setiap analisis data. Yang kedua, informasi dari data semua yang tidak terserap oleh model akan menjadi sisa. Yang ketiga, jika semua pola ada pada data telah masuk ke dalam model, maka sisa akan berbentuk acak, tetapi jika model tidak mampu mengambil semua pola pada data, maka sisa akan mempunyai kecenderungan tertentu. Dalam hal itu, model belumlah baik betul dalam arti masih dapat disempurnakan. Jika sisa sudah berbentuk acak, maka anggapan tentang kenormalan dan kesamaan variansi dapat diuji dari sisa. Yang kelima, kita melihat kebaikan model dari R kuadrat dan pengujian hipotesis mengenai koefisien regresi. Yang keenam, ketidakcocokan model dengan data dilihat dengan mengamati sisa. Begitu pula apakah ada pencicilan dalam data dapat dilihat dengan mengamati sisa. Sisa secara kasar memberi keterangan tentang data yang tidak mengikuti pola umum model yang digunakan, ditandai oleh sisanya relatif besar. Yang ketujuh, makin besar sisa makin jauh data menyimpang dari model. Yang kedelapan, adanya pola yang teratur atau sistematis dalam sisa, menunjukkan bahwa modelnya belumlah baik. Model yang sudah baik ditandai oleh pola yang sisa yang acak. Yang kesembilan, data pencicilan sering terdapat di pinggir. Mungkin muncul karena kesalahan mengamati atau mencatat, tapi tidak jarang pula data itu sesungguhnya sejati. Salah satu kelemahan metode kuadrat terkecil adalah data aneh tersebut mempunyai pengaruh yang proporsional lebih besar daripada data yang di tengah. Yang ke-10, uji T dan F yang digunakan bersifat kekar, yang berarti bahwa anggapan kenormalan dan kesamaan variansi tidak perlu dipenuhi dengan ketat, tapi cukup agak kasar. Kita bisa mengambil contoh kasus yang pertama. Contoh kasus yang kami buat, seorang mahasiswa ingin melakukan analisis regresi terhadap data hasil penelitian yang berjudul hubungan antara motivasi dan hasil belajar KKPI di SMA X. Pertanyaannya, penelitian seperti berikut. Apakah hasil belajar KKPI atau Y dapat diprediksi dari motivasi atau X, atau apakah terhadap hubungan antara motivasi dan hasil belajar KKPI? Diketahui variabel X sama dengan variabel prediktor
atau bebas independen. Variabel Y sama dengan variabel kriterium atau terikat dependen. Data penelitiannya bisa kita lihat dari slide berikut. Baiklah, saya Kronika Desranti Panjaitan akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pada layar telah terpampang tabel dari data penelitian. Dari tabel di samping, carilah nilai sigma X sama dengan 1105, sigma Y sama dengan 1000, sigma XY sama dengan 37.056, sigma X kuadrat sama dengan 41.029, dan sigma XY kuadrat sama dengan 33.528. Dari nilai-nilai di atas, masukkan ke dalam rumus persamaan dari regresi, yaitu untuk nilai A, kita masukkan nilai-nilai ke dalam rumusnya sehingga memperoleh nilai A yaitu 8,34129. Begitu juga dengan B, kita masukkan nilainya pada rumus persamaan regresi sehingga menghasilkan nilai B yaitu 0,678517. Dari hasil di atas dapat dibuat persamaan garis regresinya, yaitu Y sama dengan 8,34 tambah 0,68X. Jika X yang kita dapat ialah 30, maka Y-nya sama dengan 8,34 tambah 0,68, kita masukkan nilai X yaitu 30, sehingga hasil Y-nya ialah 28,70. Jadi, kita bisa memperoleh gambar dari persamaan garis regresinya. Dapat kita lihat gambarnya itu pada layar yang ada di video. Untuk uji kelinearan dan keberartian regresi hipotesis, yang diuji adalah H0, di mana H0 adalah harga F regresi non-signifikan atau tidak bermakna atau tidak berarti, dan H1 yaitu harga F regresi signifikan, bermakna atau berarti, di mana H0 adalah regresi linier dan H1 adalah regresi non-linier. Langkah-langkah pengujian hipotesis. Langkah pertama yaitu mengurutkan data X dari yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian diikuti oleh data Y. Setelah data diurutkan, kelompokkan data skor, motivasi, dan hasil belajar seperti yang ada pada tabel. Untuk tabel, dapat kita lihat pada layar. Dari tabel di atas, kita peroleh terdapat 12 kelompok. Langkah yang kedua yaitu menghitung jumlah kuadrat, di mana jumlah kuadrat total yaitu 33.528, jumlah kuadrat reguler A sama dengan 33.333,33, jumlah kuadrat reguler B membagi A ialah 151,41, dan jumlah kuadrat res ialah 43,26. Untuk mencari jumlah kuadrat galet, kita menggunakan rumus yang bisa kita lihat pada layar. Sehingga hasil jumlah kuadrat galet yaitu 37,67. Untuk mencari jumlah kuadrat TC, kita menggunakan rumus jumlah kuadrat S kurang jumlah kuadrat G, sehingga memperoleh hasil jumlah kuadrat TC yaitu 5,59. Untuk langkah yang ketiga, yaitu menghitung derajat kebebasan. Kita mencari derajat kebebasan A, yaitu kita peroleh 1, derajat kebebasan B membagi A, yaitu 1, derajat kebebasan sisa, yaitu 28 dengan rumus N kurang 2, dan derajat kebebasan tuna cocok, yaitu kita peroleh hasilnya, yaitu 10, di mana K ialah 12. Dan untuk derajat kebebasan galet, kita peroleh hasil yaitu 18 dengan rumus N kurang K. Langkah selanjutnya yaitu langkah 4, kita menghitung rata-rata jumlah kuadrat atau RJK. Untuk menghitung rata-rata jumlah kuadrat, kita mencari RJKT, RJK regresi A, RJK regresi B membagi A, rata-rata jumlah kuadrat res, RJK TC, dan RJK galet. Untuk mencarinya itu dapat kita lihat pada layar. Baiklah, untuk langkah yang kelima yaitu kita masukkan perhitungan ke dalam tabel ANOVA untuk regresi linier. Kita memperoleh F sig yaitu 98,01 dengan rumus yaitu RJK regresi B membagi A
dibagi RJK res. Kemudian untuk mencari F-line, kita menggunakan rumus RJK TC bagi RJK E, sehingga memperoleh hasil 0,27. Untuk tabel ringkasan ANOVA, di mana untuk menguji keberartian dan linearitas regresi dapat kita lihat tabelnya pada layar. Untuk langkah yang keenam, kita membuat kesimpulan. Adapun yang pertama kesimpulannya, aturan pengambilan keputusan. Jika F hitung atau regresi lebih besar dari F tabel, maka F hitung adalah signifikan. Berarti koefisien regresi adalah bermakna. Dalam perhitungan diperoleh F hitung ialah 98,01, sedangkan F tabel yaitu 4,20. Ini berarti harga F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Sehingga F regresi adalah signifikan. Dengan demikian, terdapat hubungan yang signifikan antara variabel motivasi dan hasil belajar siswa. Jika harga F hitung atau tuna cocok lebih kecil dari harga F tabel, yang berarti bahwa H0 diterima dan H ditolak, sehingga regresi Y atas X adalah linear. Dari perhitungan diperoleh F hitung atau tuna cocok sama dengan 0,27, sedangkan harga F tabel untuk taraf signifikan 5% ialah 2,42. Jadi harga F tuna cocok lebih kecil dari F tabel. Ini berarti H0 diterima sehingga harga F tuna cocok adalah non-signifikan. Dengan demikian, hubungan antara variabel motivasi dan hasil belajar KPPI adalah linear. Langkah yang ketujuh ialah menghitung kadar hubungan antara X dan Y atau sumbangan X terhadap Y. Koefisien korelasi R dapat dihitung dengan rumus berikut, yaitu R kuadrat sama dengan JK kali TD kurang JK kali S per JK kali TD, di mana JK TD adalah jumlah kuadrat total dikoreksi. Kita memperoleh nilai JKTD atau jumlah kuadrat total dikoreksi ialah 194,67. Jadi, R kuadrat kita masukkan nilai J kuadrat TD sehingga memperoleh hasil R kuadrat sama dengan 0,778. Untuk koefisien korelasinya R, kita kuadratkan 0,778 sehingga memperoleh hasil 0,881. Hubungan motivasi dengan hasil belajar KKPI sama dengan 0,881. Sumbangan motivasi terhadap hasil belajar KKPI adalah sebesar 77,8%, sedangkan sisanya atau residunya sebesar 22,2%. Dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Untuk kesimpulan dari contoh kasus atau penelitian yang kami berikan, terdapat kesimpulannya, yaitu yang pertama, terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dan hasil belajar KKPI, dan yang kedua, motivasi dapat memprediksi prestasi belajar sebesar 77,8%, sedangkan sisanya sebesar 22,2%, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Baiklah, sekian saja materi tentang analisis regresi linear sederhana yang dapat kami jelaskan. Jika ada kesalahan kata, pengucapan, dan penulisan, kami sekelompok mengucapkan maaf, dan kami juga membutuhkan kritik yang sebesar-besarnya. Kami mengucapkan juga terima kasih kepada penonton yang telah menonton video kami. Baiklah, sekian dari video yang dapat kami sampaikan. See you, goodbye teman-teman.